Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2J Niswan akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan studi kasus bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi dan distribusi mahasiswa di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu, yaitu ada Freddy, ada Natasha Fitri, ada M. Zaki Pratama, ada Jeremy Alexander, ada M. Umar Syukur, dan ada Bayu Saputra. Lalu, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang dari bantuan sosial ini. Bantuan sosial kepada mahasiswa penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat. Namun, akurasi yang rendah dan distribusi yang kurang tepat itu menjadi masalah beberapa tahun belakangan ini. Inilah yang menyebabkan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial malah seringkali tidak mendapatkannya, sedangkan mahasiswa yang seharusnya tidak mendapatkan malah justru menerima bantuan sosial tersebut. Maka dari itu, ini akan sangat mengganggu proses belajar dan sangat tidak adil bagi mahasiswa yang membutuhkannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam deskripsi proyek di mana kami melakukan 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data tentang mahasiswa yang memerlukan bantuan sosial tersebut, lalu pengembangan sistem bantuan sosial yang efektif dan efisien, dan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan isi, yaitu akan masuk ke dalam project charter. Di sini akan dijelaskan oleh Zaki. Bila saya akan menjelaskan tentang project charter. Di sini project title kami itu bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi dan distribusi bantuan di kalangan mahasiswa. Dan di mana proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini mencapai mahasiswa yang membutuhkan dengan tepat dan efisien. Dengan ini diharapkan bahwa meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari bantuan sosial bagi mahasiswa yang membutuhkan. Lanjut. Kedua itu proyek objektif. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan secara tepat sasaran, efisien dan tepat waktu kepada mahasiswa yang membutuhkan, serta memperbaiki distribusi bantuan sosial di kalangan mahasiswa. Lanjut. Yang ketiga itu ada assumption. Assumption kami itu ada data yang pertama itu data mahasiswa yang ada di universitas dan lembaga terkait adalah valid. Terus yang kedua itu mahasiswa berhak menerima bantuan sosial yang tersedia untuk dan terlibat dalam memberikan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, universitas dan lembaga terkait bersedia untuk kolaborasi dan menyediakan dukungan teknis. Yang keempat, infrastruktur teknologi di universitas mampu mendukung implementasi sistem ini. Yang kelima, itu ada sumber daya finansial yang dialokasikan cukup untuk perkembangan dan implementasi sistem. Yang keenam, itu ada regulasi. Terus selanjutnya ada project scope. Project scope kami adalah yaitu satu untuk pengembangan sistem digital berbasis web untuk pengajuan dan distribusi bantuan sosial. Yang kedua itu ada integrasi sistem dengan database mahasiswa dan lembaga bantuan. Yang ketiga ada implementasi kelima. Keempat ada pelatihan pengguna. Kelima ada pengadaan perangkat lunak dan perangkat yang diperlukan. Dan yang keenam itu ada pembuatan bantuan dan materi pelatihan untuk pengguna akhir. Selanjutnya ada project milestone. Di sini ada beberapa project milestone. Yang pertama dari inisiasi project, yaitu seperti pembagian tim project, persiapan rencana dan lain-lain. Yang kedua ada analisis kebutuhan, yang mana kami akan mengumpulkan data kebutuhan dari project ini dan penetapan spesifikasi sistem. Terus yang ketiga ada pengembangan web, yang mana kami akan membangun sebuah web ini dan mengintegrasikan beberapa database. Terus yang keempatnya ada testing, kami akan testing web ini atau sistem ini. Terus 5 ada presentasi. Impact assessment dari project ini itu memastikan bahwa proyek bantuan sosial ini dapat tercapai mahasiswa yang berhak lebih cepat dan tepat waktu. Lalu memungkinkan pelacakan bantuan sosial yang lebih akurat dan mengurangi kelayakan bantuan sosial dan serta meningkatkan pengalaman mahasiswa dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Terus ada role dan responsibility. Di sini kami ada beberapa role, dan di mana pertama ada sponsor kami itu PCR sendiri. Terus kedua ada project manager, itu saya. Terus ada tim member kami ada Bayu, Jeremy, Freddy, dan Aca. Lanjut. Terus ada customer kami itu ada lembaga beasiswa Walnas dan Yayasan Teknikal dari Riau. Terus yang terakhir ada subject matter expert. Ini ada subjek kami yang subjek dari sistem ini, itu ada Afif Tiwardi dan Yayasan Teknik Chevron Riau. Terus dari project kami, pertama itu project budget. Kami minta budget sebesar 50 juta. Terus tim projectnya 5 orang, teknologinya menggunakan dari software dan lain-lain. Terus waktu yang pengerjaan project ini 2 bulan. Project list dari project ini itu ada dengan risiko keterlambatan pengembangan sistem, terus ada masalah keamanan data, kesulitan dalam integrasi sistem, dan kurangnya partisipasi mahasiswa. Hal tersebut bisa kami lanjut. Terus ada project charter, project success measurement, di mana success measurement kami itu ada beberapa, yaitu ada akurasi. Yang pertama itu ada akurasi identifikasi penerimaan bantuan dengan tingkat kesalahan identifikasi penerimaan 5%. Terus kedua ada kepuasan pengguna kurang lebih 80% dari pengguna puas dengan sistem baru ini. Terus ada waktu pemrosesan pengajuan, rata-ratanya waktu pemrosesan ini kurang lebih 2 hari. Terus ada peningkatan efisiensi distribusi sebesar 50%. Terus ada partisipasi mahasiswa, kurang lebih 80% dari mahasiswa berhak mengajukan melalui sistem ini. Selanjutnya akan ada business case dokumen yang akan dijelaskan oleh Bayu Saputra. Baik, business case dokumen. Di sini proyek kami bernama bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi dan distribusi bantuan di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu introduction atau background. Nah, tujuan utama dari proyek kami adalah mencegah mahasiswa berhenti kuliah karena kendala finansial, dan proyek ini memastikan bantuan tersedia tepat waktu dan tepat sasaran. Yang kedua itu bisnis objektif. Nah, di sini kami menjamin keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang kehilangan beasiswa. Yang kedua, mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan melalui platform digital kami. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu situasi saat ini dan pernyataan masalah atau peluang. Untuk situasi sekarang, proses penyaluran bantuan masih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Solusi yang diusulkan adalah platform digital ini untuk mempercepat verifikasi dan penyaluran bantuan. Yang keempat,
asumsi dan kendala kritis. Di sini kami berasumsi agar pertama semua pihak terlibat harus mau menggunakan platform ini. Yang kedua, data mahasiswa harus akurat untuk verifikasi bantuan. Yang ketiga, dukungan dan sumber daya memadai harus tersedia. Dan yang terakhir, tantangan termasuk keterbatasan anggaran, masalah teknis, dan ketidaknyamanan terhadap perubahan. Yang selanjutnya, yang kelima, analisis pilihan dan rekomendasi. Nah, di sini kami membuat pilihan, itu perbaiki sistem manual, gunakan platform digital baru, atau kombinasikan keduanya. Dan kami merekomendasikan menggunakan platform digital baru untuk efisiensi, operasional, dan transparansi yang lebih baik. Dan yang keenam, persyaratan proyek awal. Nah, di sini kami memiliki 6 fitur utama. Yang pertama itu verifikasi secara otomatis, untuk memastikan data mahasiswa diverifikasi secara otomatis. Yang kedua, penyaluran cepat, agar tidak terjadi keterlambatan yang tidak perlu. Yang ketiga, keamanan data, untuk melindungi informasi pribadi mahasiswa. Yang keempat, akses mudah, memastikan platform mudah diakses dan digunakan oleh mahasiswa. Yang kelima, monitoring dan pelaporan, untuk memungkinkan memantau status penyaluran bantuan dan membuat pelaporan secara teratur untuk evaluasi. Dan yang keenam, integrasi pembayaran, untuk melakukan pembayaran atau pencairan bantuan secara online. Selanjutnya yang ketujuh, estimasi anggaran dan analisis keuangan. Nah, estimasi biaya awal di sini Rp31.720.000 dan kami menggunakan biaya pemeliharaannya Rp1 juta per tahun. Dan manfaat proyek kami ini berkisar Rp346.614.749 dan kami mendapatkan laba Rp14.427.773 dan indeks profitabilitasnya 0,74 menunjukkan bahwa ini layak untuk dilanjutkan. Yang ke-8 itu project schedule. Proyek ini kami diharapkan selesai dalam 6 bulan. Selanjutnya yang 9, potensi risiko. Nah, ini kami memiliki risiko. Yang pertama, kesulitan komunikasi antar mahasiswa dan pihak distribusi bantuan. Yang kedua, perubahan kebijakan hukum terkait bantuan keuangan atau pendidikan. Yang ketiga, hambatan komunikasi antar tim proyek dan pihak eksternal. Yang keempat, potensi penyalahgunaan bantuan dan ketergantungan mahasiswa terhadap bantuan. Dan yang terakhir, bencana alam yang dapat mengganggu operasional sistem. Jadi yang 10 itu lebih lengkapnya akan dijelaskan pada cost benefit analysis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam identifikasi risiko dengan menggunakan fishbone diagram yang akan dijelaskan oleh Jeremy. Oke, di sini ada fishbone yang berisikan tantangan-tantangan yang akan kita temui nantinya ketika kita melakukan progres dari proyek ini. Yang pertamanya ada tantangan operasional yang meliputi perencanaan yang buruk, koordinasi yang buruk, kurangnya monitoring. Kemudian ada keamanan, terdapat kegagalan sistem, kebocoran data donasi, dan kebocoran data mahasiswa. Kemudian ada tantangan yang meliputi hukum seperti penyalahgunaan bantuan, tidak mematuhi regulasi, dan perubahan kebijakan. Kemudian ada tantangan dalam komunikasi, yaitu seperti stigma sosial, konflik antara mahasiswa dan yang memberikan bantuan, salah informasi, serta hambatan komunikasi. Kemudian ada juga bantuan, yaitu seperti keterlambatan atau kekurangan distribusinya bantuan yang diberikan, kemudian pemerintahan bantuannya palsu, kemudian ketergantungan terhadap bantuan, dan juga bantuan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir ada tantangan eksternal yang merupakan bencana alam. Oke, selanjutnya ada matriks risiko yang akan dijelaskan oleh Freddy. Oke, untuk matriks risiko akan dijelaskan oleh saya. Pertama, matriks risiko ini berfungsi untuk identifikasi risiko berdasarkan dampak dan kemungkinannya. Yang pertama, yang risiko yang dampaknya sedang tapi kemungkinannya rendah, ada konflik antara mahasiswa dan pemberi serta stigma sosial. Untuk yang low probability dan high impact, yang ada bencana alam. Untuk risiko yang medium probability dan medium impact, ada kegagalan sistem, perubahan kebijakan, hambatan komunikasi, dan bantuan yang tidak sesuai. Untuk medium probability dan high impact, ada perencanaan yang buruk, koordinasi yang buruk, kebocoran data mahasiswa, kebocoran data donasi, penyalahgunaan bantuan, tidak memenuhi regulasi, salah informasi, dan permintaan bantuan palsu. Untuk yang high probability tetapi medium impact, ada ketergantungan pada bantuan. Dan terakhir, untuk yang high probability high impact, ada kurangnya monitoring dan keterlambatan atau kekurangan distribusi. Selanjutnya, yaitu ada cost benefit analysis yang akan dijelaskan oleh Umar. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu estimate cost hardware, software, serta benefit. Lanjut. Di cost benefit analysis ini, di development cost-nya terdapat 3, yang dimana ada hardware, software, dan network. Yang mana hardware ini terdiri dari laptop, mouse, PC, keyboard, monitor, printer, atau handphone. Sedangkan software berisi Figma, Canva, dan Microsoft Project. Dimana dengan total biaya mencapai Rp300.720.000. Yang ada production cost, kerja, maintenance, dan annual product cost. Yang dimana present value-nya pada tahun kelima itu mencapai Rp16.115.240. Dimana upgrade cost-nya pada tahun kelima mencapai Rp116.942.978. Lanjut. Lalu untuk benefitnya di sini terdapat 2. Yang pertama, efisiensi dalam pemrosesan data pada tahun dan kepuasan penerima bantuan dengan present value sebanyak Rp27.170.415 dan accumulated benefit atau accumulated benefitnya yang pada tahun kelima mencapai Rp149.421.286. Yang dimana kami akan mendapatkan untung pada tahun ketiga dengan jumlah nominal Rp9.525.965 dengan profitability index 1,02. Lanjut. Yang dimana dengan kesimpulan, dengan indeks profit yang mencapai angka 1, ya itu artinya proyek ini layak dilanjutkan. Lalu kita mendapatkan hasil lain seperti kumulatif cost yang hasilnya Rp116.942.948, lalu ada kumulatif benefit Rp462.152.998 dan laba rugi Rp43.172.534.
Selanjutnya akan ada mind map activity dengan Xmind yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di proyek bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi dan distribusi bantuan di kalangan mahasiswa ini, kami memiliki 5 tahapan, yaitu planning, inisiasi, eksekusi, monitoring, dan closing. Yang dimana dalam 5 tahapan ini memiliki beberapa penentuan. Yang pertama itu ada inisiasi project yang melibatkan penentuan project manager, penentuan anggota tim, lalu kami menganalisis studi kasusnya, lalu pembuatan project charternya itu sendiri, dan dokumen-dokumen bisnis yang digunakan untuk kebutuhan project nantinya. Selanjutnya untuk ke tahapan planning itu lebih spesifik lagi, seperti pembuatan Gantt chart, lalu pembuatan WBS, durasi estimasi, dan juga di tahapan planning ini kita menentukan risiko-risiko apa yang akan terjadi di project nantinya, serta menentukan anggaran-anggaran project yang akan dikeluarkan. Lalu untuk eksekusi proses ini, di mana kami menggunakan metode sprint yang ada product backlog meeting, sprint meeting, lalu sprint backlog, dan yang lainnya. Lalu untuk monitoringnya sendiri itu, kami akan mengawasi proyek dari pengendalian anggaran hingga biaya operasionalnya. Lalu untuk closing proses sendiri itu melibatkan evaluasi proyek dan presentasi kepada klien. Selanjutnya, lanjut, akan ada analisa earn value, hitung CPI dan SPI proyek yang akan dijelaskan oleh Freddy terlebih dahulu. Untuk itu analisis earn value-nya, pertama anggaran kita nih ada total 50 juta dan masing-masing dibagi ke 4 tahapan kita dalam pembuatan proyek, itu sekitar 20% untuk analisis kebutuhan, 30% untuk desain sistem, 40% untuk tahap pengembangan, dan terakhir 10% untuk pengujian dan peluncuran. Dan sekarang penyelesaian fisiknya sekitar analisis kebutuhannya sudah selesai, desain sistemnya sudah, pengembangan sekitar 60%, dan terakhir pengujian sudah 10%. Untuk BCWP, ACWP, dan CVSV-nya itu dihitung berdasarkan penyelesaiannya terhadap anggarannya. Dan di sini di bagian analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa dia menggunakan anggaran yang lebih sedikit, dan pada tahap analisa dia menggunakan anggaran yang lebih banyak, dan pada tahap pengembangan juga menggunakan anggaran yang berlebih. Selanjutnya untuk si SPI dan CP dan EAC-nya itu dapat dilihat di tabel. Untuk ETC keseluruhannya sekarang sudah mencapai 12,5 juta, 12.500.000. Untuk EAC keseluruhannya sudah mencapai 52 juta. Bisa dibalikan dulu Freddy ke yang tadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan yang diberikan Freddy tadi tentang analisa earn value, hitung CPI dan SPI proyek. Di mana yang pertama itu kan kita akan menganalisis proyek berdasarkan dengan pendekatan earn value terlebih dahulu, dengan membandingkan nilai yang telah diperoleh atau yang disebut BCWP dengan biaya aktualnya ACWP beserta anggarannya. Lalu selanjutnya Freddy. Lalu pada kolom kedua kita akan membuat terlebih dahulu tabel pekerjaan apa saja sih yang akan dibutuhkan, dan kita menentukan anggarannya. Lalu anggaran ini dialokasikan di setiap pekerjaan. Setelah itu kita akan menentukan di bobot atau persentase dari pekerjaan, di mana bobot ini menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing pekerjaan tersebut. Lalu setelah kita menentukan bobot itu, kita menentukan persentase penyelesaian fisiknya itu berapa persen. Setelah itu kita akan menghitung BCWP-nya. Tampak di PPT ada tampilan BCWP, ACWP. Nah, di situ kita akan menghitung BCWP. BCWP ini merupakan nilai yang di mana pekerjaan tersebut telah diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk ACWP-nya ini merupakan biaya aktual yang di mana pekerjaan tersebut telah diselesaikan sampai di titik waktu yang tertentu. Selanjutnya Freddy. Lalu untuk SPI dan CPI-nya ini, sebenarnya CPI sendiri ini telah diselesaikan di BCWP sebelumnya. Namun, untuk menunjukkan biaya yang lebih tinggi dari yang direncanakan, maka kita akan menghitung CPI-nya tadi. Sedangkan untuk SP-nya ini digunakan untuk melihat nilai dari BCWP yang seharusnya telah diselesaikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan kurva S yang akan dijelaskan oleh Umar. Di kurva S ini, jadi terdapat perencanaan, di mana terdapat ada 4 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Di mana dengan 4 kerjaan ini mencapai jumlah harga 50 juta dengan bobot 100%, di mana masing-masing ada kebutuhan 20%, desain sistem 30%, pengembangan 40%, dan pengujian dan peluncuran 10%. Untuk analis kebutuhan dikerjakan pada minggu 1, desain sistem 2 dan 3, pengembangan 4 dan 5, dan pengujian dan peluncuran pada minggu ke-5. Lanjut. Untuk aktual perencanaan itu pada minggu ke-1 dikerjakan dengan bobot 20%. Terus untuk yang pengembangan sistem dikerjakan pada minggu ke-2 12% dan minggu ke-3 18% dengan total 30%. Untuk jenis pekerjaan pengembangan dikerjakan pada minggu ke-4 dengan total 20% dengan angka nominal 20% dan minggu ke-5 20% dengan total 40%. Lalu ada pengujian dan peluncuran pada minggu ke-5 dengan jumlah nominal 10%. Lalu untuk monitoring sini juga hampir sama, yang mana di sini dengan totalnya untuk 4 aktiviti ini mencapai 50 juta dengan bobot 100%. Untuk pengerjaannya ini nggak jauh terlalu berbeda. Lanjut. Untuk aktual monitoring itu pada minggu pertama dikerjakan dengan bobot 20%, dan untuk pengembangan sistem minggu kedua 15%, minggu ketiga 15% dengan total 30%. Untuk pengembangan dengan di minggu ke-4 28% dan minggu ke-5 12% dengan total 40%.
dan pengujian dan peluncuran di minggu kelima dengan total 2%. Di mana di sini didapatkan bahwa untuk akumulator playnya itu di minggu 1 sampai 4 itu minggu 1 sampai 8 itu ada 100% tercapai hingga 100%, dan untuk akumulator aktualnya itu hanya pada minggu kelima. Lanjut. Sini bisa dilihat pada minggu ke-6 itu proyek ini tertunda. Lanjut. Selanjutnya yaitu alokasi resource yang akan dijelaskan oleh Jeremy. Alokasi resource di sini terdapat bagian dari resource-nya yang dari perencanaan terdapat data analis dan project manager, pada pengembangan terdapat front end, back end 1 dengan 2 dan juga project managernya. Kemudian pada pengawasan evolusinya terdapat project manager dan front end 2. Kemudian untuk resource itu ada back end 1 dengan inisial B1 dengan gaji 30.000 per jam, kemudian ada front end dengan kode F dengan gaji 25.000 per jam, kemudian ada UI UX dengan kode U dengan gajinya 28.000 per jam, kemudian project manager atau PM dengan gaji 10 juta per bulan, lalu ada data analis dengan kode D dengan gaji 24.000 per jam, kemudian ada back end 2 dengan gaji 30.000. Selanjutnya untuk report akan dijelaskan oleh Bayu. Baik, untuk report yang pertama itu cost overview. Berikut adalah report dari cost overview yang akan dikeluarkan dalam beberapa waktu ke depannya, menyesuaikan dengan waktu berjalannya proyek dengan cost yang akan keluar dalam 4 bulan sebanyak Rp25.700.000. Selanjutnya, resource overview. Di sini dengan tiap resource memiliki start dan finish yang variatif, dan yang jam kerja terbanyak adalah backend 1 dan 2. Jam kerja yang paling sedikit adalah UI UX. Selanjutnya, berikut report dari cash flow pada proyek levelnya. Terdapat 3 level dari cash flow, di mana cash flow level 1 dan 3 berkisar di bawah Rp5 juta, dan pada cash flow level 2 berkisar di atas Rp20 juta. Dari 3 level yang terdapat di situ, cash flow tertinggi terdapat pada level 2. Untuk cash flow yang terendah berada pada level 1. Selanjutnya cost overruns. Berikut ada report dari cost overruns untuk mengukur biaya aktual yang dikeluarkan untuk sebuah proyek dalam menyelesaikan tugasnya sebesar 25 juta ke atas, dan resource cost variance untuk mengukur perbedaan biaya yang dianggarkan dalam penggunaan sumber daya atau gaji. Selanjutnya, resource cost overview. Berikut adalah report dari resource cost overview untuk melihat penilaian atau rangkuman dari biaya yang terkait dengan penggunaan sumber daya. Dan situ ada cost status untuk mengamarkan kondisi atau keadaan biaya proyek. Cost distribution untuk membantu dalam mengidentifikasikan bagaimana biaya dihabiskan atau tentang penggunaan sumber daya. Dan cost details untuk melihat rincian terperinci dari semua biaya yang terlibat dalam proyek atau aktivitas. Oke, terima kasih kepada Bayu. Apakah Zaki akan memberikan kesimpulan sebagai project manager? Baik, kesimpulan dari proyek ini, dari semua yang kami presentasikan, sekiranya minimal kami dapat untung beberapa persen dengan probability index 1,72, yang dimana kami berharap dengan probability index tersebut kami memiliki beberapa keuntungan dari proyek ini. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari proyek ini. Terima kasih kepada Zaki. Mungkin sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.